Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaini Islinia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam tepatnya pada bab 3, yaitu Islam masa Khulafaur Rasyidin. Islam masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Khatamil Anbiya wal Mursalin. Tapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pimpinan kaum muslimin mesti segera ada gantinya. Orang itulah yang dinamakan khalifah, artinya yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin atau pimpinan komunitas Islam dalam memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan melestarikan hukum-hukum agama Islam. Dialah yang menegakkan keadilan yang selalu berdiri di atas kebenaran. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemuka-pemuka Islam segera bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Setelah terjadi perdebatan sengit antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Artinya pengganti Rasulullah SAW yang kemudian disingkat menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Biografi Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Dia lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 dari Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi dalam usianya 63 tahun. Usianya lebih muda dari Nabi Muhammad SAW 3 tahun. Ia diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk orang yang masuk Islam pertama kali, sedangkan gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Pengabdian Abu Bakar untuk Islam sangatlah besar. Ia menyerahkan semua harta bendanya demi kepentingan Islam. Ia selalu mendampingi Rasulullah dalam mengemban misi Islam sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Masyarakat Muslim yang masih bayi waktu itu sebagian penduduk Arabia telah masuk Islam, sehingga masyarakat Muslim yang masih bayi itu dihadapkan pada wujud krisis konstitusional sebab beliau tidak menunjuk penggantinya, bahkan tidak membentuk dewan majelis dari garis-garis suku yang ada. Pada akhirnya timbul 3 golongan yang memperselisihkan tonggak kekhalifahan. 2. Bani Saqifah Bani Sa'idah. Memang diakui oleh seluruh sejarawan bahwa Rasulullah yang wafat tahun 11 Hijriah tidak meninggalkan wasiat tentang orang yang akan menggantikannya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera berkumpul untuk bermusyawarah di satu tempat, yaitu Saqifah Bani Sa'idah, guna memilih pengganti Rasulullah atau khalifah, pemimpin umat Islam. Musyawarah itu secara spontanitas diprakarsai oleh kaum Ansor. Jika mereka itu menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki kesadaran politik daripada yang lain dalam memikirkan siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Pertemuan politik itu merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam, sesuatu yang mengikat mereka
tetap dalam satu kepemimpinan pemerintah, dan terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama, menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan khalifah dalam Islam. Sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi, sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral, jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Sedang kebijaksanaan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengemban kekhalifahannya yaitu: 1. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Utsman bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Yang kedua yaitu timbulnya kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Adapun orang yang murtad pada waktu itu ada dua, yaitu 1. Mereka yang mengaku Nabi dan pengikutnya, termasuk di dalam orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. 2. Mereka membedakan antara sholat dan zakat, tidak mengakui kewajiban zakat dan mengeluarkannya. Dalam menghadapi kemunafikan dan kemurtadan ini, Abu Bakar tetap pada prinsipnya, yaitu memerangi mereka sampai tuntas. Kebijakan di bidang pemerintah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Satu, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dua, amanat Baitul Mal. Para sahabat Nabi beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu mereka tidak mengizinkan pemasukan sesuatu ke dalamnya dan pengeluaran sesuatu darinya yang berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Mereka mengharamkan tindakan penguasa yang menjadikan Baitul Mal untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. 3. Konsep pemerintahan. Politik dalam pemerintahan Abu Bakar telah beliau jelaskan sendiri kepada rakyat banyak dalam sebuah pidatonya. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah, ikutlah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat,
aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan hak kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidaklah perlu mentaatiku. 4. Kekuasaan undang-undang. Abu Bakar pernah menempatkan diri beliau di atas undang-undang. Beliau juga tidak pernah memberi sanak kerabatnya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari undang-undang. Dan mereka itu di hadapan undang-undang adalah sama seperti rakyat yang lain, baik kaum muslimin maupun non-muslim. Penyelesaian kaum Riddat. Keberhasilan perang melawan kelompok Riddat membuat Islam memperoleh kembali kesetiaan dari seluruh jazirah Arab. Selain itu, menurut hasil kemenangan tersebut dapat menunjukkan bahwa 1. Kebenaran akan menang. 2. Menunjukkan akan keutamaan kekuatan moral atas kekuatan material. 3. Dapat menggetarkan musuh Islam dan membuktikan bahwa Islam mempunyai cukup kekuatan untuk melawan para musuhnya. 4. Umat Islam diyakinkan akan keunggulan Islam dan kekuatan moral yang menjadi sifatnya. Begitulah usaha Khalifah Abu Bakar dalam perjuangan yang gigih, penuh kesabaran, kebijakan, dan ketegasan. Akhirnya beliau Khalifah Abu Bakar berhasil memberantas kaum Riddat. Selanjutnya berakhirlah gerakan kaum Riddat di belahan semenanjung Arabia dan semuanya menyatakan dirinya bahwa sebagai pemeluk Islam yang setia. Kesuksesan yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar selama menjadi pemimpin pemerintahan Islam dalam diri sebagai berikut. 1. Perhatian Abu Bakar ditunjukkan untuk melaksanakan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirim pasukan suatu ekspedisi di bawah pimpinan Utsman ke perbatasan Syria. 2. Keahlian Khalifah Abu Bakar dalam menghancurkan gerakan kaum Riddat sehingga gerakan tersebut dapat dimusnahkan dan dalam 1 tahun kekuasaan Islam pulih kembali. 3. Ketelitian Khalifah Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. 4. Melakukan pengembangan wilayah Islam keluar Arabia. Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah keturunan Quraisy dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia dan berkedudukan tinggi pada masa jahiliyah. Umar bekerja sebagai saudagar, juga sebagai duta penghubung ketika terjadi suatu masalah antara kaumnya dengan suku Arab lainnya. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzah bin Riba'ah bin Abdullah bin Qatar bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adi, satu suku dalam bahasa Quraisy yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Bijar. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, pegulat, tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, punya ketabahan dan kemauan keras, tidak mengenal bingung dan ragu. Ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, Fatimah binti
bin Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dan sebagai satu kemenangan yang nyata bagi Islam. Dua, Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan menurut terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syuro yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Dinamakan Ahlul Hal wal Aqdi untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan. Penjelasan tentangnya merupakan deskripsi umum saja, karena dalam pemerintahan Islam, badan ini belum dapat dilaksanakan. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Di antaranya adalah Majelis Syuro atau Dewan Penasihat. Ada 3 bentuk, yaitu Dewan Penasihat Tinggi, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan Antar Penasihat Tinggi dan Umum. 2. Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Di antaranya adalah Abdullah bin Arqam. 3. Nizamul Mali atau Departemen Keuangan, mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fa'i, dan lain-lain. 4. Nizamul Idari atau Departemen Administrasi, bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya adalah Diwanul Jun yang bertugas menggaji pasukan perang dan pegawai pemerintah. 5. Departemen Kepolisian dan Penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. 6. Departemen Pendidikan dan lain-lain. Pada masa Umar, badan-badan tersebut belumlah terbentuk secara resmi, dalam arti secara de jure belum terbentuk, tetapi secara de facto telah dijalankan tugas-tugas badan tersebut. Meskipun demikian, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Umar senantiasa mengajak musyawarah pada sahabat-sahabatnya. Perluasan wilayah. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Umar menganggap bahwa tugas utamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahuluannya. Belum lagi, genap 1 tahun pemerintah Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Syria, telah ia mendirikan. Kaum muslimin menyebut suksesnya ini dengan kemenangan dari segala kemenangan, yaitu Fathul Futuh. Pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Periode kekhalifahan Umar tidak diragukan lagi merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama mengembangkan Islam. Ia bukan sekedar seorang pemimpin biasa, tapi seorang pemimpin pemerintah yang profesional. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam. Ia melaksanakan hukum-hukum ilahiyah atau syariah sebagai kode kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliaulah pendiri daulah Islamiyah tanpa mengabaikan jasa-jasa khalifah sebelumnya. Banyak metode yang digunakan Umar dalam melakukan perluasan wilayah sehingga musuh
mau menerima Islam karena perlakuan adil kaum muslimin. Disitulah letak kekuatan politik terjadi. Munculnya pemerintahan Arab. Berkat jasa Khalifah Abu Bakar, seluruh jazirah telah berada di bawah pemerintahan Islam. Bahkan pernah dimasuki wilayah Bizantium Syria, tetapi mengalami kegagalan. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, Islam baru bisa dikembangkan ke wilayah Persia dan Bizantium. Dalam waktu singkat, Persia dan Bizantium telah dikuasai oleh Islam dan menyusul Mesir yang ketika itu dikuasai oleh Romawi. Masuknya Islam ke wilayah Persia, Irak, dan Bizantium berarti kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Persia yang sejak dulu memang terlibat sistem permusuhan. Karena itulah pemerintahan Khalifah Umar disebut pemerintahan Arab. Kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Persia merupakan pukulan berat bagi Persia, baik secara ekonomi maupun dilihat dari sudut politik, sebab ketika itu Persia termasuk bangsa besar, sehingga ketika jatuh ke tangan Arab, mereka kehilangan kedudukan sebagai raja dan seluruh harta-harta kekayaannya dikuasai oleh pemerintahan Arab. Pembangunan kota baru. Khalifah Umar dikenal sebagai khalifah yang berani dan dermawan. Oleh karena itu, setiap beliau berhasil menguasai pusat kerajaan, beliau tidak menempati pusat kerajaan yang telah ada, akan tetapi ia lebih suka membangun daerah baru yang jauh dari kota dan cocok untuk peternakan sebagai pusat dari kerajaan baru yang telah ia taklukkan. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, Khalifah Umar mendirikan kota Basrah tahun 16 Hijriah, Kufa tahun 17 Hijriah, dan Fustat pada tahun 19 Hijriah sampai sekarang menjadi Kairo kuno. Adapun cara Khalifah Umar dalam mendirikan kota baru adalah: pertama, membangun masjid dan pengadaan air minum baru, kemudian kota kantor pemerintahan. Disinilah daerah tersebut berangsur-angsur menjadi kota dan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan masjid sebagai sentranya. Lembaga perpajakan. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak, dan Syria, serta Mesir, sudah barang tentu yang menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintahan maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam ke wilayah tetangga lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Ibnu Khadim mengatakan bahwa institusi perpajakan merupakan kebutuhan bagi kekuasaan raja yang mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Berikut itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.